Saya mengamati langkah yang diambil oleh Bapak Prabowo belakangan ini, namun saya tidak menganggapnya serius karena boleh jadi pengamatan saya itu hanya asumsi belaka. Sehingga saya belum sempat mengabarkan kepada teman-teman tentang pengamatan saya ini. Dan hari ini saya akan sampaikan apa hasil pengamatan saya beberapa pekan belakangan ini terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ketika Bapak Prabowo masih menunjuk menteri-menteri, kepala-kepala relawan Bapak Jokowi untuk ikut serta di dalam kabinet beliau. Bahkan Bapak Prabowo tidak memberikan tempat yang cukup banyak untuk orang-orang Gerindra. Saya masih berpikir bahwa itu sebagai bentuk kepercayaan Bapak Prabowo kepada Bapak Jokowi. Saya masih berpikiran positif. Namun belakangan, saya menjadi aneh ketika tiba-tiba beberapa kepala relawan Pak Jokowi yang sangat aktif di media sosial diberikan kursi jabatan, walaupun hanya sebagai wakil komisaris, dan mungkin beberapa jabatan yang tidak diumumkan di ruang-ruang publik. Saya menjadi berpikir begini, karena saya sudah terbiasa hidup di lingkungan orang-orang yang menggunakan ilmu politik, maka saya sempat berpikir bahwa apa yang Bapak Prabowo lakukan ini adalah sebuah gerakan pembungkaman. Rupanya hal ini menjadi kenyataan ketika Bapak Prabowo membuat sebuah keputusan besar, membela Tom Lembong, membela Hasto, yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai penjahat negara, perampok, koruptor. Rupanya Bapak Prabowo melakukan ini setelah beliau menganggap bahwa nanti pendukung Bapak Jokowi akan bungkam diam seribu bahasa. Karena kepala-kepala relawannya sudah diberi jabatan. Sayangnya Bapak Prabowo tidak mengetahui bahwa Bapak Jokowi memiliki militan-militan yang tidak pernah mau diberi jabatan. Militan-militan yang berjuang sendirian tanpa terafiliasi dengan parpol maupun tokoh-tokoh di tanah air ini. DJ ini beda dengan yang lain. Saya bergerak karena nurani. Saya bergerak karena jiwa pejuang yang ada di darah saya. Dari mbah buyut saya, kakek saya, ayah saya, mereka semua pejuang. Dan itu mengalir di dalam darah saya. Dan tidak ada saya punya jiwa pengkhianat. Jika saya sudah dibayar, lalu saya akan mengkhianati rakyat. Lalu saya akan memberikan informasi-informasi menyesatkan, membohongi publik. Itu bukan DJ namanya. Saya akan terus bersuara ketika ada hal-hal yang membahayakan buat negara kita. Bapak Prabowo membuat keputusan amnesti dan abolisi menurut saya adalah satu tindakan tercela. Selama ini kan DPR tidak mau menandatangani RUU perampasan aset koruptor. Apalagi Pak Prabowo mendukung koruptor. Waduh, semakin seru saja negara kita ini ya. Semakin seru karena koruptor-koruptor itu diberikan kebebasan mengambil uang negara yang notabene adalah uang rakyat. Bebas kalian berpesta pora saat ini. Mau melakukan suap, kan mau merugikan negara, bebas-bebas saja. Kalian diberi kesempatan seluas-luasnya karena ada hak prerogatif yang bisa menyelamatkan kalian. Yang penting kalian mau membantu pemerintah. Bungkam, tidak banyak cakap. DJ ini berbahaya sekali ya buat Bapak Prabowo. Iya, saya sangat berbahaya. Dan saya bisa mempengaruhi pikiran seluruh rakyat Indonesia yang masih waras untuk tetap menjaga NKRI dari para perampok. Ada perekrutan YouTuber-YouTuber untuk bersuara membela Prabowo, membela Gibran, membela Jokowi. Loh, saya setuju karena di situ ada kalimat membela Gibran, membela Jokowi. Saya setuju. Tapi karena Bapak Prabowo sudah melakukan hal-hal yang di luar dari hati nurani saya, maka saya tidak akan lagi membela Pak Prabowo di narasi-narasi saya. Saya akan biarkan saja jika nanti ada rakyat yang ngomel-ngomel terhadap kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo buat tentang pajak, tentang meningkatnya kemiskinan, tentang lowongan pekerjaan, tentang MBG. Saya akan diam saja. Saya pikir tidak penting itu semua. Mau dirampok kek, mau apa kek, mau kita ditipu kek sama negara, gak penting. Selama ada hak prerogatif presiden, maka apapun yang kita perjuangkan sia-sia. Jadi menurut saya, perjuangan kita saat ini adalah membesarkan PSI, membesarkan nama Gibran Rakabuming Raka, dan membela Pak Jokowi dari upaya-upaya pengkebirian.
upaya fitnah, upaya-upaya menjatuhkan dan mendowngrade Pak Jokowi. Sebagai pendukung militan Pak Jokowi, kita tetap harus selalu menjaga nama baik beliau. Kita dukung Mas Gibran. Kita kuatkan PSI. Agar PSI bisa berlaga mengalahkan partai-partai besar di Indonesia. Bagi saya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita masih punya Allah. Ketika kita berjalan di jalur yang lurus, maka pasti Allah akan membantu kita. Walaupun kita dibilang anak kemarin sore, anak buncit, partai buncit. Kenapa tidak bisa PSI mengalahkan partai-partai yang ada? Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan itu. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Baru sampai Tom Lembong sudah ciut. Pak Prabowo ini sebenarnya takut dengan ancaman-ancaman. Ketika ancaman-ancaman datang dari kubu FPI, HTI, Pak Prabowo mulai mengutus orang-orangnya untuk bertemu Rizik Sihab. Apa-apaan ini? Ya, itu dilakukan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, tapi saya diam saja. Saya pikir itu kan menjalin silaturahmi, ya sah-sah saja. Tapi kalau begini caranya, ada deal-deal untuk membebaskan Tom Lembong, itu bukan silaturahmi artinya. Itu adalah kejahatan politik. Kemudian ketika Bapak Prabowo menggandeng Ibu Megawati, sampai segitunya digandeng-gandeng Ibu Megawati, ya kan? Ternyata ada deal-deal juga. Deal-dealnya apa? Hasto minta dikasih amnesti. Kenapa segitunya sih Ibu Mega punya deal-deal dengan Pak Prabowo untuk amnesti ini, dan Pak Prabowo menginginkan itu? Alasannya apa? Supaya tidak gaduh, supaya anak-anak Banteng kalem, supaya anak-anak Abah diam, tidak lagi berisik, tidak ada lagi mantan-mantan jenderal yang minta memakzulkan gitu. Kan untung Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Jadi mantan-mantan jenderal itu tidak lagi berteriak-teriak makzulkan Gibran. Tapi imbasnya apa? Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Orang-orang bersorban mengibarkan bendera-bendera negara lain. Kalian biarkan saja. Jadi kalau ada bendera-bendera One Piece, bendera-bendera apalah itu berkibar, jangan kebakaran jenggot. Jangan seolah-olah bendera One Piece ini akan menjadi pemecah belah negara gitu. Bagaimana dengan bendera-bendera hitam gitu, yang selalu berkibar-kibar dan kalian tidak berani berkoar-koar. Malah kalian mendukung mantan ketuanya. Malah kalian biarkan orang-orang yang suka dengan bendera-bendera hitam itu berkoar-koar di media. Adillah dalam menilai sebuah kejadian. Jangan mau menang sendiri. Kami bukan orang bodoh. Ya. Jadi kalau ada bendera One Piece, ya sudah santai aja bro. Gak usah kalian kebakaran jenggot dengan bendera One Piece. Lalu menuduh Mas Gibran katanya membuat ide One Piece itu. Gimana ini anak-anak Abah? Kok jadi fitnahnya ke Mas Gibran? Kemudian muncul lagi, katanya Mas Gibran kan setuju dengan adanya amnesti dan abolisi. Mas Gibran bisa apa? Memangnya wakil presiden bisa menolak ketetapan keputusan dari seorang presiden? Bisa wakil presiden menolak? Bisa seorang wakil presiden membuat kebijakan-kebijakan sendiri? Belum ada ceritanya. Wakil presiden membuat kebijakan, belum ada. Wakil presiden itu pembantu presiden, dia harus nurut. Jadi kalau kalian menyalah-nyalahkan Mas Gibran juga, kurang ajar kalian itu. Jangan kalian itu menggunakan tameng Mas Gibran supaya kami diam dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sekali lagi, kami bukan orang tolol dan bodoh seperti kalian. Ini contoh kehebatan presiden.
Pada intinya itu Bapak harus kuatkan undang-undang KPK ini. Lalu Presiden waktu itu jawab gini, saya ini kan hanya Presiden, tapi saya tidak punya partai. DPR-nya sudah mutus gitu, saya kan tidak mulai. Ini demokrasi, ini Presiden waktu itu. Lalu Pak Emil Salim, Bapak di belakang Bapak tuh Pak rakyat. Kata Pak Emil Salim waktu itu. Semua kan setuju. Terus gimana? Terus ada usul kalau gitu, karena udah disahkan, kalau saya tidak mau tanda tangan itu tetap berlaku dalam 30 hari kan. Undang-undang kan gitu pasal 20. Jika RUU sudah disetujui DPR 30 hari tidak ditandatangani berlaku dengan sendirinya, sehingga Menkumham tinggal memberi nomor. Apa-apa tidak ditandatangani Presiden kan gitu kan. Kalau saya tidak tanda tangan juga berlaku. Lalu ada usul, kalau gitu keluarkan Perpu aja Pak. Nah gitu kan. Perpu itu isinya apa Perpu? Ini darurat, rakyat tidak setuju, yang gitu kan, rakyat tidak setuju. Oleh sebab itu katanya saya mengeluarkan Perpu bahwa RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah dinyatakan tidak berlaku dan saya tidak akan menandatangani dan berlaku undang-undang KPK yang lama. Ini usul. Nah, Presiden enjoy waktu itu Pak Jokowi. Wah ini usul bagus nih. Habis itu biasanya pertemuan itu 1 sesi, ini sampai 2 sesi. Ayo kita makan dulu makan. Ini tentang. Pertama beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil tinggal memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana? Supaya diketahui bahwa RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU usul inisiatif DPR. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat korupsi, anti korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Karena itu ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya. Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden, semua partai mendukung RUU KPK. Beliau jadi partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada. Karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluar. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Ya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian. Di dalam aturan undang-undang KPK, ada kewajiban menyampaikan laporan. Ada credibility gap. Bung bilang, saya dipilih. Yang menjadi persoalan apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Ada buku, ada laporan demokrasi bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, ada buku namanya. Tapi jangan bikin bentar. Dengar dulu. Jangan bikin itu. Demokrasi for sale, ya. Dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga, saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung berarti?
Pemaksaan tidak. Kami itu tidak ada kekuatan partai sama sekali. Tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah Indonesia menghadapi persoalan korupsi. Lantas sudah puluhan tahun beberapa panitia dibentuk gagal. Kemudian di zaman KPK yang dibentuk dengan undang-undang, terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Yang tidak pernah terjadi di negara manapun. Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah sehingga kekuatan KPK itu di-squeeze, diperas. Ada dewan pengawas, penyadap ada ketentuan, harus koordinasi dengan kejaksaan dan sebagainya. Sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terkurung, tersandra. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Jadi, dalam kaitan itu, kita ingin agar undang-undang itu tidak dilakukan adakan revisi. Dan dalam hal ini, wewenang itu hanya pada presiden yang mempunyai hak mengeluarkan perpu. Kalau fakta, kenyataan, para politisi ditangkap, masuk penjara oleh KPK, apakah salah dari publik menganggap bahwa KPK itu berhasil membersihkan aparatur negara? KPK harus bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR. Perihal keberadaan Dewan Pengawas. Ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kayak presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Undang-undang dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif. Bubarkan KPK, bubarkan Kejaksaan Agung, bubarkan orang-orang yang berwenang menindak kejahatan. Biar saja negeri ini dirampok. Biar saja negeri ini diguncang oleh orang-orang rakus. Biar saja kekayaan negeri ini menjadi rayahan pejabat-pejabat. Kami tidak butuh presiden, tidak butuh siapapun. Kami tidak butuh penegak hukum, karena semua itu percuma. Ketika hak prerogatif telah mengobrak-abrik harkat dan martabat bangsa.